Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan man ja'ala al-Qur'an amamahu adkhalahul jannah wa man ja'ala al-Qur'an khalfahu asqahu ilan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Malam hari ini kita kaji hadis yang 402, nomor 402, masih di dalam hak-hak manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanu salasatun fala yatanajasnani duna tsalits. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika mereka berjumlah 3 orang maka janganlah 2 orang dari mereka berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiganya. Ini adab ya. Di dalam majelis atau di dalam satu tempat keramaian atau di kerumunan orang, jangan sampai ada orang berdua bisik-bisik. Walaupun yang diomongin itu tidak ada masalah, maksudnya hal yang positif, tapi jangan sampai membuat peluang orang akhirnya curiga ya. Apalagi orang yang merasa ada sesuatu kekurangannya, dikiranya ngomongin dia dan seterusnya. Jadi sebaiknya jangan. Termasuk di dalamnya sudah kumpul orang yang banyak, ngomongnya Jawa mulu, kan bukan orang Jawa aja di situ. Ada orang Batak, ada orang Sunda, orang Padang, ada orang macam-macam. Ya netral aja, kita jangan dibuat-buat kemudian seolah-olah menunjukkan saya ini orang Jawa, ngomongin Jawa melulu. Jangan. Itu adab, menyangkut adab ya, menyangkut adab. Yang umum saja ya. Kalau tuh ada selingan ya diartikan supaya orang ngerti apa yang diomongin gitu. Ini bahaya di tengah-tengah masyarakat kita, kadang-kadang tidak paham ya, akhirnya orang timbullah yang tidak itu dia ngomongin supaya saya nggak ngerti bahasanya gitu kan, akhirnya curiga kayak gitu, padahal nggak ngomongnya biasa aja ya, urusan dagang lah, urusan ini, tapi ada saja setan membisikkan di telinga orang-orang itu, orang-orang yang hatinya mudah tersinggung, akhirnya mereka-reka. Hanya kita membuat peluang orang untuk berbuat dosa. Nah, ini jangan sampai ya, jangan sampai terjadi di kalangan masyarakat kita. Pengajian juga begitu. Jangan kita ngomong cuma berdua, yang lain nggak diajak ngomong dan seterusnya. Ini contoh saja di sini. Rasulullah berikan contoh. 3 orang, yang 2 bisik-bisik, yang 1 nggak diajak ngomong, wah habis. Ya, ini artinya tidak nyunah. Kalau kita menjadi orang yang ingin mengikuti sunnah, ikuti apa kata Rasulullah. Ya kenceng-kenceng aja ngomongnya, usah bisik-bisik. Yang wajar, yang lumrah, kecuali rahasia jangan di tempat itu. Nanti secara terpisah apa gitu, sehingga tidak mengundang sesuatu yang tidak baik. Oke, kemudian hadis berikutnya di sini dikatakan bahwa dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, setiap kebaikan itu adalah sedekah, dan termasuk di antara kebaikan itu adalah ketika engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri dan menuangkan air dari embermu ke dalam bejana miliknya. Ya mungkin nanti sebentar lagi kemarau, coba aja lihat. Kalau orang minta air, jangan sampai kita nggak kasih, ya dituangkan lah ibaratnya.
Kemudian jangan lupa wajah berseri ini secara otomatis akan membuat diri kita juga sehat. Ternyata orang yang senyum itu ibadah, sedekah sekaligus membuat imun kita itu semakin tinggi. Sekarang sudah banyak pelang-pelang di mana-mana. Tingkatkan iman dan imun. Karena memang yang penting imun. Allah sudah menciptakan kita, sudah diberikan itu. Ya. Makanya terlalu khawatir tidak boleh. Terlalu berani nekat juga tidak boleh dalam kondisi pandemik. Ya, COVID-19 itu. COVID-19 hanya wajar-wajar aja. Jangan kemudian ya kalau Allah ngenain juga kena aja, main ceroboh gitu ya. Di pasar suruh bikin jarak, nggak pakai jarak, itu pasar padatnya kayak begitu tuh. Udah tahu ini sudah dicabut ininya, lakbannya ya. Lakban udah dicabut, tapi tetap jaga kebersihan ya. Pas masuk sudah ada cuci tangan. Di sini yang merasa tangannya tadi habis megang apa, disediakan nih di mimbar ini tangan gitu. Ya. Tujuannya apa? Untuk menjaga kebersihan. Kali ada yang nyasar virus COVID yang lari-lari gitu ya. Walaupun dikatakan itu tidak mungkin menyebar lewat itu. Ya, itu sentuhan. Dan itu melalui mulut, hidung, mata. Kita hindari kalau dalam kondisi terbuka gitu, jangan main mata atau jangan main mulut dimasukin tangan kita. Itu untuk menjaga. Alhamdulillah Islam sudah mengajarkan kan wudu pagi subuh. Sebelum wudu kita biasanya kalau bangun tidur kan ke kamar mandi dulu, cuci ini cuci itu. Itu sudah luar biasa, itu Islam mengajarkan itu. Jadi sudah 14 abad lebih Rasulullah mengajarkan kebersihan itu. Jadi kalau disebutkan dalam ayat innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang selalu bersih. Ya lebih dalam lagi di situ adalah bersih jiwanya. Jadi seseorang yang bersih jiwanya itu ya susah penyakit akan masuk. Ya, mau penyakit-penyakit yang non medis kayak mau penyakit apa akan sulit memasuki itu. Setan ngomong sendiri ngomong begitu. Saya nggak bisa masuk kepada orang yang bersih hatinya. Kan Allah memberikan kesempatan kepada setan. Silakan goda itu anak Adam sebanyak-banyaknya. Yang mau, yang tidak mau jangan. Gitu. Yang nggak mau antara lain adalah orang-orang yang mukhlis jiwanya. Itu cerita-cerita orang yang kiai ulama besar yang luar biasa waroknya, tunduknya, khudunya, tasawufnya, toh kena tergoda oleh setan itu, yang uang di bawah bantal itu. Diajak berantem selalu, setan itu kalah. Tapi hanya karena dia cinta dunia sedikit, begitu diajak berantem, setan itu menang. Kenapa? Ya tadi tergelincir. Nah, inilah pentingnya untuk kita selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat qul huwallahu ahad, Allahus samad itu harus dipegang benar. Takutnya orang takut ke masjid karena Covid, takut ke sini karena Covid, takut ke sana karena Covid. Ini berarti Allahus samad, ya Allahus samad. Ya Allah samadnya. Allahus samadnya sudah bergeser itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa matinya sudah bergeser, bukan lillah tapi li Covid. Gitu tuh. Halus banget itu. Setan cara mengalihkan perhatian, orientasi berpikir kita akan dilarikan ke sana itu, bukan lillah tapi li Covid gitu. Karena Covid dan seterusnya ya. Itu sangat tipis, nggak kerasa. Inilah yang kita harus waspadai, hati-hati. Semakin canggih dunia ini, semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin risiko tinggi. Itu kita akan dibuat sebagai orang yang mudah diatur dan seterusnya oleh mereka. Walang tardha angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah banyak di YouTube itu berita-berita itu kok.
bahwa ini dari grand design yang sudah dibuat sedemikian rupa, bagaimana umat Islam di dalam genggamannya. Nah, ini mulai dari sini terus gitu. Ya pro kontra memang semacam ini, pro kontra. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang belum boleh. Kalau itu hijau, daerah yang dinyatakan hijau, silakan pesantren, sekolah masuk. Tapi belum ada pernyataan hijau, nggak boleh. MPLS apa sekarang? Masa pengenalan masyarakat lingkungan, nggak boleh diadakan. Online aja semua bagi daerah yang belum dinyatakan hijau. Walaupun masih banyak pesantren-pesantren yang sudah masuk hari ini di Gunung Sindur. Ada. Ya, ada juga yang belum berani karena memang ada sinyal dari Gubernur Jawa Barat begitu. Ini kan, oh ini Banten ya masuknya ya? Banten ya. Nggak tahu Banten kayak apa. Ya. Apa sudah boleh apa enggak gitu. Tapi Jawa Barat masih agak sulit, kecuali yang di Sukabumi memang sudah ada merah apa tanda hijau, sekolah sudah buka, ini sudah buka, walaupun protokol COVID tetap dilakukan, nggak boleh ceroboh gitu. Nah kita untuk ibadah sekali lagi jangan hati kita kemudian condong atau cenderung bukan karena lillah gitu. Ini hati-hati, takutnya bukan karena COVID meninggal, malah bukan dalam kondisi Islam. Kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, akhirnya bukan mukmin dia, bukan muslim dia matinya karena kekhawatiran tadi. Maka banyak informasi yang meninggal bukan karena COVID, memang karena makan susah, ditengok saudara susah, nggak boleh diapa-apain, stres dia, mati dia. Ini bukan main-main ini informasi itu, karena memang stres sebab itu. Akhirnya bertambah. Dari nyuman flu, cuman pilek-pilek sedikit, karena di karantina, coba kayak apa jadinya? Stres. Nah, makanya kita jangan lillahi ta'ala insyaallah, tapi jaga kebersihan, kan perintahnya jelas ya. Jaga kebersihan perintahnya jelas. Kemudian jangan lupa teman-teman kita yang ketemu senyum, yang belum terbiasa senyum, latihan pelan-pelan di rumah, kan punya kaca itu, latihan senyum yang baik itu kayak apa ya. Tujuannya adalah supaya sama-sama beribadah sedekah itu ya. Yang memang uangnya cepet, uangnya sering kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih dikit gitu ya. Ya banyakin senyum aja, insyaallah itu akan membuat sehat badan kita ya. Yang berikutnya dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri lalu ia duduk di tempatnya, akan tetapi berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah. Ya siapapun kita, mau ustadz mau kiai, jangan sekali-kali nyuruh di majelis diri terus dia tempatin, nggak boleh. Itu adab ya. Makanya untuk menghindari begitu, setiap mau ke belakang, kalau tempat duduk kita di situ kasih peci. Itu tandanya ada yang punya tempat. Kalau toh nggak sempat memberikan tanda itu, pesan sama tetangganya, bilang ya ada orangnya di sini. Itu maksudnya supaya orang tidak ujuk-ujuk datang kemudian menempati tempat itu. Apalagi baru datang berdiri, nyuruh orang lagi duduk suruh berdiri kemudian ditempatin. Waduh, itu luar biasa itu. Ya, itu jangan sampai terjadi. Ini adab yang kecil-kecil kayaknya harus mulai diberlaku ini. Ya, seperti majelis salim di rumah kadang-kadang kurang adabnya. Baru datang ngambil di pinggir pintu, padahal masih kosong tempat yang lain. Coba kayak apa tuh? Yang bagus adalah orang yang pertama datang masuk ke tempat yang itu di dalam. Jadi yang baru datang belakangan nggak harus nyari-nyari tempat. Ya contohnya dalam sholat udah yang datang depan, yang nyusul, itu namanya tertib.
dalam majelis. Kemudian salaman. Coba lihat bapak-bapak di tempat arisan mau tempat pertemuan apa, salaman kayak apa? Ada yang mulai dari kanan, ada yang mulai dari kiri, bentrok begini, bingung jadinya. Dibiasakan berangkat dari kiri terus ke kanan. Jadi kalau salaman mau di sini, berarti dari sini jalan terus ke sana. Jangan ada yang ke sana, ada yang ke sana. Akhirnya di tengah bentrok. Sama bapak piring makan juga begitu. Kalau lagi makan prasmanan gitu ya, lekaran kayak begini, bagi piring mau gelas kayak dari kiri terus ke kanan gitu. Dibiasakan itu. Apalagi yang sudah pernah umroh, jangan coba-coba larinya ke kanan, keinjak orang habis. Orang mau semuanya ke kiri, dia ke kanan. Coba kayak apa? Jadi ada alurnya sudah dibagi tuh begini. Itu istilahnya unlockwise. Kalau lockwise kan ke kanan ini, jarum jam. Kalau unlockwise ke kiri. Rotasi bumi begini muternya. Kiri ke kanan. Enggak, kalau ini ya repot turunnya. Ya ke sini. Makanya kenapa istri-istri kita mesti kasih tahu setiap ngaduk kopi, ngaduk susu, ngaduk jamu, teh manis dari kiri ke kanan. Ngikuti rotasi bumi. Jadi jangan aneh kalau harus minum teh manis kemudian sakit perut. Udah ngerti ngaduknya itu. Nah ilmu ini tidak ada kalau ditanya di Al-Quran dan hadis nggak ada. Tapi begitulah contoh-contoh yang pernah dilakukan, ngaduk. Jangan begini, begini. Ya, ini salah satu di antara sekian ketertiban dalam majelis. Hati-hati, dibiasakanlah. Mau salaman, mau bagi piring, mau bagi gelas, terus dari kiri ke kanan terus. Jadi tidak ada bentrok. Sudah selesai sampai situ, sudah selesai. Boleh juga dengan cara dibagi ini yang sebelah sini, sebelah tidak apa-apa. Itu mah teknis saja. Untuk berbicara efektif dan efisiennya gitu. Tapi adabnya begitu tadi. Tapi untuk pembagian alat, kalau untuk pembagian salaman nggak bisa begitu. Bener-bener bentrok, ini yang ke kanan, ini yang ke kiri, wah, jadi nggak merata gitu. Ya, ini Rasulullah SAW sudah memberikan contoh begitu. Berikutnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya dan kemudian ia kembali kepadanya, maka ia lebih berhak atas tempat duduk itu. Tadi sudah saya sampaikan di depan, sebaiknya dikasih tanda. Yang bawa apa? Sorban ya, bawa sorban, pakai sorban atau pecinya ditinggal di situ. Berarti ini ada orang yang menempati di tempat itu. Kan kalau majelis kayak gini kan kadang-kadang ada orang yang udzur mau ke belakang, mau pipis atau mau batal wudu, mau wudu, dikasih tanda tempat. Ya. Tujuannya supaya tempat itu tidak ada yang nempati. Ini bagi tempat yang sudah penuh. Kalau tempat kosong ini masih silakan saja, tidak masalah. Ya, yang jelas haknya orang lain jangan ditempati. Ya, haknya orang lain yang ditempati. Ini sudah mulai dibiasakan ini, disampaikan ke majelis-majelis yang ada di lingkungan. Tata tertib majelis itu dilakukan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak salah mengikuti itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak. Dan hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar. Urutan-urutannya begitu tuh. Ya. Sebenarnya kalau dilakukan ini, Rasulullah punya hadis-hadis ya. Baik itu yang dilakukan maupun hanya ucapan dilakukan oleh kaum muslimin itu luar biasa. Unggah-ungguh, tahu ya unggah-ungguh itu adab, sopan santun sudah diatur di dalam Islam itu. Makanya nggak sembarangan sehingga Allah mengecap atau memberikan stempel Al-Ahzab 21 ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang luar biasa itu. Ayat lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqnya itu luar biasa tingginya. Banyak diantara kita yang melupakan, dianggapnya lah itu mana Rasulullah yang kayak gitu. Padahal justru kita dituntut
Kalau mau ikuti sunnah, kalau ittiba kepada Rasulullah, ya ikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Tentu fi masata'tum, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi kalau hanya sekedar memberikan salam, memang apa salahnya? Ya, memberikan salam itu adalah, orang yang memberikan salam itu adalah sunnah. Menjawabnya wajib. Cuman ya jangan tidak difahami. Hanya seorang memberikan salam, cukupnya jawab satu maupun dua orang, nggak usah rame-rame. Karena dengan satu orang sudah menjawab, itu semuanya sudah gugur. Tapi kalau satu pun nggak ada jawab, dosa semua itu. Ya. Jadi jangan kita tidak paham itu bahasa itu tuh. Ya. Salam di mana saja. Wabil khusus yang muda memberikan salam kepada yang tua. Yang tua boleh nggak duluan? Boleh, tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang naik mobil memberikan kesempatan kepada yang naik motor memberikan kesempatan kepada yang naik sepeda. Orang yang naik sepeda memberikan kesempatan pejalan kaki memberikan kesempatan atau memberikan salam kepada orang yang duduk-duduk. Permisi Pak. Yang beratnya apa? Kalau pakai motor didit, itu isyarat. Nyuwun sewu Pak, gitu. Kalau bahasa Jawa kan nyuwun sewu, pamitan maksudnya. Nyuwun sewu tahu kan? Gitu. Itu biasa, itu ada pada begitu tuh. Pamit Pak, mohon. Dibiasakan. Jadi orang yang duduk di jalan pun nggak ada tersinggung. Oh iya Pak, silakan. Gitu pamutnya. Permisi, gitu. Memang sih apa beratnya sih ngomong begitu, gitu ya. Orang mobil memberikan jalan orang nyebrang, tuh hargai itu orang nyebrang. Sudah kasih tanda, mobil yang di belakang kasih tanda tengah tangan kita. Takutnya dia nggak ngeh bahwa rem kan, kalau direm mobil merah itu kadang-kadang nggak ngeh orang yang di belakang itu, malah ngasih bel didit gitu. Padahal kita berhenti ada memberikan orang lewat kesempatan, orang yang dilewat tangan kita boleh begini gitu. Itu karena truk-truk kadang ngasih tanda begitu tuh ya. Nah kita biasakan, motor juga begitu, hargai orang yang ada pejalan kaki, hargai orang yang menyeberang dan seterusnya. Itu ibadahnya Masya Allah, itu luar biasa. Itu proyek amal soleh kepada saudara-saudara kita ada di jalan, kalau dilakukan wah tertibnya itu Masya Allah. Saya lihat tadi di Muncul itu sudah merah kayak begitu, mobil masih terajang begitu, padahal motor itu antri kanan kiri. Nah ini bahaya, motor ngebut, dia ngebut coba kayak apa. Kenapa dia ngebut? Kejar supaya lampu merah nggak kelamaan, dia langsung cerobot. Wah ini bahaya ini. Rambu-rambu dibuat itu tujuannya untuk penyelamatan. Dan kalau ditanya kenapa nyerobot, nggak ada Qurannya kok, nggak ada ayatnya. Masya Allah, ini manusia macam apa kayak begitu ya? Nggak ada perintahnya, katanya lampu merah harus berhenti. Ya ilah, nggak ngerti orang itu. Ya, itu harus diperhatikan di jalan ini, hati-hati. Yang muda ini jangan naik motor pada ngebut ya. Jangan kenceng-kenceng naik motornya maksudnya. Sudah remnya blong, naiknya kenceng-kenceng, lampu sen kagak jalan, coba kayak apa. Ibu-ibu kadang-kadang mau ke kanan, sennya ke kiri, kan bingung kita itu. Ya Allah, ini si ibu gitu ya. Ya dimaklum, kadang-kadang ibu-ibu aja begitu. Sen ke kanan tahu-tahu belok kiri masih mendingan. Ini sen ke kiri dia belok kanan, kan kita yang kegok jadinya. Nah ini adab-adab ini diperhatikan baik di jalan. Semakin hari semakin padat ini kendaraan. Kalau kita tidak hati-hati, luar biasa ya seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu nengok rumah sakit gitu, habis babak belur ini. Begitu ditanya berapa ya, ini harus cepat dioperasi, kalau enggak nanti akan begini. Operasi 20 juta, yang ini 15 juta, 35 juta. Nah orang nggak punya duit dikatain begitu, coba bayangkan. Bapaknya bilang cabut, bawa ke klinik yang bisa ngurusin. Cuman 3 hari dibawa pulang bisa. Panggil tukang urut ke rumah. Cimande, bagus hasilnya. Coba orang nggak punya duit, kena kecelakaan, ditakut-takutin kalau nggak dioperasi ini akan terjadi begini. Dikasih gambarnya gitu, kayak ada tulang yang meleot apa Allah gitu. Ya Allah, panik seorang tua itu. Dengar 35 juta kan pikir dia, udah cabut.
Makanya remaja nih, pemuda, hati-hati naik motor, khususnya lihat dulu motornya sehat apa enggak, remnya ada enggak, kalau malam sennya nyala enggak, lampunya enggak, dicek itu, jangan sembarangan gitu. Oke. Satu hadis lagi dari Anas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu salah seorang di antara mereka menjabat tangan saudaranya, melainkan telah menjadi hak Allah untuk mengabulkan doa mereka dan tidak memisahkan tangan keduanya sampai ia mengampuni mereka, sampai Allah mengampuni mereka. Ini luar biasa. Lagi-lagi ditakuti COVID-19. Coba kayak apa jadinya? Orang akhirnya ya khawatir. Makanya Idul Fitri sudah mulai kemarin diumumkan, selesai sholat tidak ada yang jabatan tangan. Udah saya turun dari mimbar, udah langsung aja saya nggak lagi turun salaman-salaman udah. Karena nanti orang nggak menilai itu orang nggak ngikutin aturan gitu ya. Ngejarnya tadi doa dikabulkan oleh Allah. Padahal ada hal-hal tertentu yang mesti dijaga. Apalagi sekarang kondisi new normal ya, istilahnya sudah mau diganti, istilahnya bukan new normal lagi, masa transisi itu apa gitu ya, akan diganti istilahnya karena new normal katanya kurang tepat, ini katanya gitu ya, nggak tahu yang tepatnya itu kayak apa gitu. Mudah-mudahan tidak lama lagi COVID terangkat. Kan kemarin diprediksi tanggal 21 Juni musimnya sudah mulai, musim panas itu sudah mau hilang. Tapi berdasarkan tes hari ini kan bertambah ya, malah bertambah. Kenapa? Yang dites semakin banyak, otomatis persentasenya pasti naik gitu. Ini logikanya begitu tuh. Maka bagi kita mah lingkungan masjid sudah dijaga kebersihan kayak begini, kalau ada hal-hal yang kurang enak di badan jangan ke masjid. Maksudnya yang flu, yang batuk pilek sebaiknya hindari supaya tidak ada risiko lah. Ya walaupun penyakit itu datangnya dari Allah, Allah pasti akan memberikan obatnya, tapi kan kita upaya ikhtiar. Jangan sampai kita juga ditegur oleh Allah, sudah dikasih tahu begini pakai dilanggar. Itu yang Rasulullah menegur kepada sahabat, kan bawa onta mau masuk masjid nggak diikat, kelihatan Rasulullah ditegur, ente tawakal harus diikat. Kalau sahabat bilang saya tawakal kepada Allah, terserah kepada Allah, nggak bisa begitu. Harus diupayakan dulu, diikat dulu yang benar, ditambatkan di satu tempat, udah baru tawakal kepada Allah. Kita pun begitu, kalau naik motor itu jangan sembarangan, maupun belanja ke Alfa, jangan menyerahkan tukang parkir aja begitu, kuncinya gantung aja di situ. Itu kan kayaknya kesempatan banget. Orang dikunci setang aja kadang-kadang gampang banget, kok nggak ada 10 menit ya, nggak ada 5 menit, cuma masuk ke rumah, keluar lagi sudah nggak ada motor. Ya mau lapor kemana? Lapor polisi diminta BPKB-nya segala. Lah kok minta BPKB katanya gitu. Sampai sekarang kok belum ketemu, sudah hampir 1,5 tahun ini. Kayaknya susah ketemunya. Makanya kita harus tawakalnya benar-benar ya. Itu contoh kendaraan dulu unta zaman Rasulullah, ya sekarang ada motor, ada mobil, ya harus ekstra hati-hati ya. Kan banyak informasi-informasi yang beredar itu. Termasuk tulisan-tulisan yang ditempel di mobil kita. Kalau yang bawa mobil, kalau mau keluar, mau pulang, dicek dulu ada tulisan-tulisan apa di sekitar kita itu. Kemudian di ban itu ada nggak? Takutnya ada paku-paku yang dipasang di situ. Gitu. Dan yang lebih penting ada kucing nggak di bawah, jangan nanti kekelindes malah. Gitu. Itu pentingnya kita waspada dan hati-hati. Ya, ini sengaja disampaikan supaya kita lebih hati-hati dalam situasi kondisi yang kayak begini. Karena orang banyak mencari atau melakukan kesempatan di saat-saat keruh, COVID. Inilah itu dan mencari-cari orang yang lengah gitu. Karena apa? Dituntut,
dia lapar, habis di PHK, pesangon enggak karena kontrak. Kan kalau kontrak nggak ada pesangon, bubar aja. Kemarin ada tamu dari Bandung cerita, rumah sakit banyak yang tutup, rumah sakit swasta banyak yang tutup, karyawannya dibubarkan, nggak mampu untuk gaji, sudah nggak ada yang berobat ke situ. Orang takut sakit paru-paru, takut disebut COVID, nggak mau sakit gitu. Itu sebab-sebabnya kesana kemari tuh. Kalau PHK kayak gitu, coba Garuda berapa banyak yang di PHK itu. Administrasi menelpon, Pak, ini SPP-nya sudah 3 bulan. Ya aduh, sudah 4 bulan saya nggak ke Tanah Abang katanya gitu. Udah 4 bulan. Anaknya kan pesantren di situ. Orang tuanya ditelepon kan oleh TU, kalau sudah 3 bulan belum ngasih SPP. Kan wajar kalau nelpon, tapi ya jawabannya begitu. Sudah sekian bulan Bapak nggak ke pasar, nggak bekerja maksudnya. Coba kayak apa? Maka perut lapar, tanggung jawab anak sama istri, akhirnya banyak yang tidak kuat melakukan sesuatu yang terlarang. Ini situasi kondisi hari ini nih. Belum ditambah orang-orang yang di penjara pada dikeluarkan. Wah, nambah gak karuan itu. Ya. Maka orang yang beriman harus dijaga. Ya, dakwah hari ini harus menyampaikan ini supaya stabilitas jamaah masjid, jamaah musola stabil, tidak mudah terganggu atau tergoda oleh hal-hal yang terlarang, baik di mata atau di kacamata hukum Allah, Islam, maupun di kacamata hukum negara. Sebab kalau ricuh, kacau, mau jadi apa kayaknya kita? Ya, luar biasa. Bahkan ada yang memprediksi lebih parah dari tahun 98. Ini namanya prediksi. Karena Allah Maha tahu. Ya, kita mah tawakal saja, berusaha. Yang biasa dagang aja, cuman dijaga kesehatan. Yang biasa tani, yang biasa bahasa ngeles, privat silakan aja ya, jangan sampai kita mandek, berhenti, kemudian mata pencaharian kita tidak didapatkan. Kan anak dan istri kita tanggung jawab kita sebagai orang tua, roinnya. Kalau mereka tidak dikasih sesuatu gimana coba? Anak mana ada anak kecil yang mau tahu urusan beras, pokoknya taunya makan aja gitu. Nah, kalau orang tuanya nggak kreatif, nggak inisiatif, bahaya. Berapa banyak orang yang melanggar itu. Bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu tuh 4 anak kena jaringan narkoba di Cibadung itu. Kayak apa coba? Orang tuanya akhirnya jual tanah untuk nebus supaya bisa keluar. Orang tua lagi yang kena. Gitu. Maka jaga putra putri kita jangan sampai pemakai maupun pengedar habis di sana nih. Jaringannya dari siapa. Sekarang sudah sampai kampung-kampung, Pak. Bukan kota saja. Ini mungkin Serpong termasuk kota. Daerah sana pojok itu kampung itu. Tapi ada sudah jaringan ke situ tuh. Nah, makanya inilah pentingnya orang tua menjaga anak-anaknya jangan sampai pulang larut malam, pergaulan tidak jelas, suruh belajar ogah, suruh ngaji ogah, baca Quran ogah, terus mau apa? Nongkrong kumpulnya sama orang-orang yang bukan sekelasnya, bukan seapanya. Bawanya anak pesantren bukan kumpul sama anak pesantren, malah kumpulnya sama anak-anak main, ngikut truk kemana-mana gitu. Ini keluhan dari orang tua yang memang saya terima. Sehingga bagaimana antisipasi supaya anak-anak kita tidak seperti itu, ya. Jadi jangan dianggap pesantren seolah-olah anaknya itu mulus semua. Enggak, ada yang masih kayak begitu. Nah, ini PR pekerjaan rumah kita, ya. Siapa yang paling bertanggung jawab? Bapak dan ibunya. Gitu. Kalau sekolah kan pagi sampai siang, udah sore udah pulang. Sampai malam kan tanggung jawab keluarganya. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, kalau sudah gede, waduh sudah susah. Ya, itu kan belajar dari hukum alam aja. Itu kalau pohon sudah mulai tua, kan patah Pak dilurusin.
tapi lagi muda itu masih diluk, masih diurut, masih dilempengkan. Anak-anak kita pun demikian, ya. Sudah ada PAUD, sudah ada TK, sudah ada playgroup ya, playgroup, TPA, silakan aja diarahkan ke situ. Dilanjutkan nanti SD-nya kalau bisa dapat SD yang agamanya ada. Sekarang mau dihapuskan SD dari materi agama kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada pelajaran agama. Mau kayak apa jadinya gitu. Luar biasa ini, pelan-pelan tapi pasti mereka punya rencana yang begitu besar. Maka di rumah jangan sampai enggak. Punya uang sedikit panggil guru ngaji untuk ngajarin supaya bisa baca Quran. Jadi ketika mau masuk SMP atau sanawiyah sudah bisa baca Quran. Ini kan nggak pantas kalau masuk sanawiyah, masuk SMP IT, sekolah menengah pertama, IT-nya Islam terpadu, kan nggak pantas kalau Iqra aja masih belum lurus. Dia bilang sudah sampai Iqra 4 Pak, coba buka Iqra 4, belum bisa. Turun Iqra 3, belum bisa. Akhirnya Iqra 2 dia baru bisa. Mau masuk SMP IT. Nah ini kita cerita 4 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan sudah memang dipres. Kalau belum bisa baca udah kembalikan aja dulu ke orang tuanya, suruh dibina dulu. Gitu maksudnya. Nah putra-putri bapak-bapak usahakan jangan sampai kayak begitu tuh. Ya ini mah pengalaman di pesantren. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada putra-putri bapak-bapak sekalian. Ini penting. Anak itu darah daging kita. Jangan sampai nanti dinasihatin malah melawan. Ada nggak berita yang anak mau memenjarakan ibunya? Dengar nggak? Di mana itu? Timur sana, bagian Indonesia bagian timur. Yang bunuh juga ada, Pak. Dibunuh ada juga. Ya Allah, kayak apa jadinya? Mau dipenjarakan ini ibunya hanya gara-gara sepeda motor aja. Masya Allah, kayak apa? Dianggap penipu ibunya itu. Ya Allah, luar biasa. Nah ini berita-berita itu terbuka, sudah sangat cepat informasi itu ketangkap. Maka jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Ya, saya kira ini intinya. Mudah-mudahan malam hari ini manfaat, walaupun ini adalah sirah atau bahasa kisah-kisah Nabi, tapi minimal kita menyampaikan juga berita-berita aktual yang ada hubungannya kepada adab, karena ini penting buat kita. Ya, pertama sekali memang harus ditanamkan adab dan akhlak ini. Demikian, mungkin ada waktu kurang lebih 10 menit untuk soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, yang mau bertanya. Bangga Pak, Cik. Lebih ke ini Pak Ustaz, ke tata krama barangkali ya, ke adab yang kaitannya tadi dengan salam, menyampaikan salam. Kalau menyampaikan salam kan itu hukumnya sunnah, wajib menjawab itu wajib. Ya. Di grup, katakanlah grup WA ya, seandainya di grup WA itu ada yang mengucapkan salam. Kalau ada yang sudah menjawab waalaikumsalam berarti sudah gugur si grup WA itu. Ya. Tapi seandainya di grup itu ada yang menyampaikan salam tapi tidak ada yang menjawab, hukumnya gimana? Satu grup itu dosa enggak? Iya. Baik. Ini sama pemikirannya, tapi saya sudah bisa menjawab. Kalau sudah ada satu orang menjawab, sudah gugur. Saya nggak akan jawab. Tapi kalau belum jawab, saya buru-buru jawab. Seperti subuh, kadang-kadang ada yang menyampaikan di situ, mendoakan kepada kita keselamatan dan seterusnya. Selain jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian amin, mengaminkan doanya dia. Semuanya gugur sudah. Kalau sudah ada yang jawab, saya pun nggak jawab. Gitu. Nah, bagaimana kalau satu orang pun nggak ada yang jawab? Semua grup itu kena, ya, kena. Ya sama dengan ini nih. Yang di sini ada orang salam, satu pun nggak ada yang jawab, kena semua. Nggak bedanya.
fasilitas atau sarana WA juga begitu. Makanya cepat-cepat kalau belum ada yang jawab, kita yang lebih dulu jawab. Pahalanya juga luar biasa. Orang yang menjawab itu pertama. Lakukan saja, ya. Dan ini memang PR buat kita supaya orang juga paham. Maka orang berlomba-lomba untuk beramal soleh, fastabiqul khairat itu termasuk menjawab salamnya orang-orang walaupun via WA. Dan kalau bisa kita jawabnya penuh. Dia kan kadang cuma assalamualaikum kan, kita sebaiknya menjawab waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Itu salah menurut bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering menyingkat warahmatullah cuma WR, kemudian titik WB, udah nggak apa-apa singkat. Tapi tujuannya kan ngerti orang. Dan sudah terpenuhi sebenarnya dengan waalaikumsalam sudah bagus. Cuman akan lebih lengkap lagi kalau dipenuhi dengan warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu Ji. Iya, waalaikumus. Karena assalam dengan salam sendiri beda artinya, ya. Terus? Mangga. Teruskan yang tadi. Jadi kalau kita punya teman non-muslim kan suka ada tahu bercanda atau apa ya. Jadi dia memberikan salamnya sama. Itu kira-kira ngejawabnya sama. Ya. Ya baik. Tapi beritanya gosip. Non-muslim. Oh, non-muslim. Iya. Kalau yang memberikan salam non-muslim sudah ada materi dulu kita sampaikan. Jawabnya wa'alaika, cukup ya, wa'alaika sudah untuk kalian. Atau ada juga yang dengan bahasa wa'alaikumussalam. Sam itu racun. Itu pernah di ceritanya Aisyah begitu tuh. Walaupun itu ditegur oleh Rasulullah, jangan jawab gak enakin gitu. Udah cukup wa'alaika. Kalau Rasulullah jawab wa'alaika udah cukup. Gitu. Tapi kalau kita mau menjawab waalaikumsalam ya nggak apa-apa. Kalau kita tahu orang itu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, silakan aja kan, mereka juga nggak ngerti kan. Gitu. Boleh ya, silakan. Terus pas. Bapak nggak nanya. Terus pas. Pak Ji itu pas. Nambah pas ya. Baik. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Insyaallah jumpa kembali pada pekan depan, karena sekarang gilirannya diatur dua kali sekaligus ya. Sekarang pekan depan kan ya, jadi sebulan 2 kali tapi berturut-turut kan, tempo hari 2 kali loncat sekali baru ketemu lagi kayak gitu. Mudah-mudahan akan lebih baik ya, ini yang kita harapkan. Dan teman-teman yang belum sempat untuk datang berarti bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat ini kan, dilihat di video. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai sudah bisa di-share banyak tapi kok kita nggak membaca, itu nanti malah repot. Tapi kelihatan kan berapa yang baca. Kalau memang nggak ada yang baca sebaiknya tidak usah diliput. Kalau ada ya silakan aja, kita lihat azas manfaat aja ya. Asas manfaat. Dan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan itu memang ada landasan hadis-hadisnya dan bisa dipersilakan untuk bisa dibaca. Dan ini kitab kan ditinggal di sini. Bagi yang ingin baca silakan aja, tapi jangan merubah tanda. Kalau membaca di sini jangan dirubah-rubah, nanti susah lagi nyari. Ini tanda batas materi sampai mana. Kalau hadisnya yang panjang memang saya loncatin. Saya nggak akan, yang pendek simple tapi mengena pada situasi dan kondisi hari ini ya. Yang panjang cerita nggak baca, nggak usah. Itu silahkan aja. Kalau mau di lain kesempatan dibaca, habis zuhur nggak kemana-mana, mau dilihat silahkan. Tapi ditempatkan lagi di situ. Tempo hari sempet nyari-nyari karena pindah tempatnya. Siapa yang nyari nggak ketemu ya. Diharapkan di mana saja kita baca di perpustakaan, adabnya dikembalikan pada posisi semula. Gitu. Apalagi perpustakaan yang sudah apa kan sudah ada catatannya dari A sampai Z, sudah ada aturannya. Kalau ini kan hanya ada satu di sini, ya. Sekiranya kurang lebihnya maaf. Maaf tadi ketinggalan. Apa? Yang tadi katanya mau dihapus.
Pelajaran agama kelas SD kelas 1 sampai kelas 3. Dari ke pendidikan, dinas pendidikan. Dinas apa? Kemendikbud itu apa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu rencana mau menghapus pelajaran untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Pelajaran agama akan dihilangkan. Ya. Tujuannya apa katanya? Ya nanti ditanya di sana. Wallahualam kayak apa ya tujuannya. Ya kita tidak tahu apa yang. Ini itulah program terselubung, kadang-kadang kita nggak tahu. Ya makanya anak-anak kita bekali aja, nggak usah khawatir. Ya nggak usah khawatir. Karena kita di rumah punya kesempatan untuk memberikan nasihat-nasihat untuk anak kita, sodorkan buku-buku agama untuk banyak memperdalam gitu ya. Kita sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.